Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Jamaah kajian Majelis Ta'lim Tajul Waqar Kauman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwah fillah yang mendengarkan rekaman ini semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah, yaitu segala puji, segala sanjungan, terima kasih, syukur hanya milik Allah atas nikmatnya yang sangat banyak, yang sangat besar, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab kita dijadikan oleh Allah, dimaksudkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita tetap selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bisa istiqomah mendengarkan 15 menit kajian pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Saleh yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnahnya dan berkumpul bersama beliau nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih bab tentang berharap. Hadis yang ke-28. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allah ta'ala rahmata ummatin qabada nabiyyaha qablaha faj'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha wa idza arada halaka ummatin 'adzabaha wa nabiyyuha hayyun fa ahlakaha wa huwa hayyun yanzur fa aqarra 'ainahu bihalakiha hina kadzabuhu wa asau amrahu. Rawahu Muslim. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, jika Allah ingin merahmati suatu kaum, Dia mendahulukan ajal nabi mereka, lalu mereka menjadikan nabi itu sebagai teladan. Dan jika Allah ingin membinasakan suatu kaum, Dia siksa umat kaum itu saat nabi mereka masih hidup, sehingga saat Allah membinasakan mereka, nabi itu menyaksikan binasanya mereka. Tentu membuat senang nabi itu karena telah mendustakan dan durhaka kepada perintahnya. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis, umat mendapat manfaat dari kematian nabinya yang meninggal sebelum mereka, manakala mereka meneladaninya dan bersabar dalam menjalankan agama sepeninggalnya. Kehancuran umat di masa hidupnya terjadi manakala mereka kufur kepada Nabi Allah dan durhaka kepada perintahnya, serta mencoba menyakitinya. Maka datanglah kehancuran dan siksaan kepada mereka. Ini menghibur hati Nabi yang mengajak kaumnya kepada kebaikan, namun mereka menyambutnya dengan kekafiran. Jadi bab 51 sudah selesai, kita masuk bab 52. Keutamaan berharap. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan seorang hamba yang saleh, yaitu seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirum bil ibad. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Surat Ghafir ayat 44-45. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 44-45. Hadis mengenai keutamaan berharap.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Allahu azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahi lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falat wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwilu. Muttafaq alaih. Hadza lafzu ihda riwayati Muslim wa taqaddama syarhuhu fil bab qablahu wa ruwiya fis sahihain wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, Aku berada pada prasangka hambaku dan aku bersamanya sekiranya ia mengingatku. Demi Allah, Allah paling suka terhadap taubat hambanya daripada salah seorang di antara kalian yang mendapatkan kembali hewan tunggangannya yang hilang di tanah gersang. Barang siapa mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa. Jika ia menuju kepadaku sambil berjalan, aku akan menuju kepadanya sambil berlari. Muttafaq alaih, sedangkan salah satu redaksi milik Muslim. Riwayat Bukhari Muslim yang lain menyebutkan, aku bersamanya ketika dia mengingatku. Nah, ini hadis yang sangat terkenal, hadis hadis qudsi. Pelajaran hadis anjuran berprasangka baik kepada Allah, mengharap rahmatnya, serta segera bertobat dan memperbanyak amal saleh. Allah sangat senang kepada orang yang bertaubat, orang yang berusaha mendekat untuk berusaha memperbaiki diri. Allah bukakan jalan-jalan, Allah letakkan di tempat yang merubah keadaan dirinya. Dengan niat, dengan jihad yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Hadis yang kedua, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyamin yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Jabir radhiyallahu anhuma mendengar sabda Rasulullah SAW 3 hari sebelum meninggal, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian ada yang mati sebelum berprasangka baik terhadap Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis, dilarang putus asa dan patah hati, serta anjuran agar berharap khususnya di akhir hayat. Ya, ini ibadah husnuzan, ibadah berbaik sangka, berprasangka baik kepada Allah. Allah akan mengampuni, Allah akan menerima taubat kita, Allah akan membersihkan kita dari dosa-dosa. Dengan yakin bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Luas rahmatnya, Allah Maha Luas ampunannya. Bahwasanya dosa kita sebanyak apapun, maka ampunan Allah lebih luas. Husnuzan kepada Allah, sebagaimana hadis qudsi tadi, pada siapa berprasangka baik kepada Allah, Allah akan sesuai dengan prasangka tersebut. Ana inda zanni abdi bi, aku bersama dengan prasangka baik. Maka kita harus bersikap positif, harus bersikap optimis, harus bersikap mau berubah dan berharap lebih baik melihat suatu kejadian ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan, penyakit, musibah, kegagalan, malapetaka, bencana dan lain sebagainya. Insya Allah khair, di sana ada kebaikan. Allah menghendaki sesuatu, pasti di sana ada hikmahnya yang mungkin belum kita ketahui. Insya Allah itu akan baik bagi kita. Jadi sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah Allah akan meridainya, Allah akan senang.
Hadis yang ketiga, wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam law balagat zunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Rawahu Tirmizi qala hadis hasan sahih. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman. Nah, ini hadis qudsi. Hai anak cucu Adam, selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, aku akan ampuni kamu atas segala dosamu dan aku tidak peduli. Hai anak cucu Adam, seandainya dosa-dosa kalian memenuhi langit, lalu kamu minta ampunan kepadaku, aku akan mengampuni. Hai anak cucu Adam, jika kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, lalu kamu menemuiku tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Pelajaran-pelajaran hadis, luasnya anugerah dan kemuliaan Allah. Sesungguhnya rahmat Allah tidak ada habisnya. Anjuran agar senantiasa minta ampunan, berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang sudah kita lakukan, berapa banyak dosa yang kita lakukan, dosa-dosa itu betapapun besar dan jahatnya, tetap ada harapan akan diampuni oleh Allah selain kesyirikan. Dosa yang satu ini tidak akan diampuni oleh Allah, sebagaimana yang difirmankan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni yang jika dia disekutukan, namun mengampuni dosa-dosa lain bagi siapa yang dia kehendaki. Maksudnya di sini adalah orang yang meninggal membawa dosa syirik. Orang yang meninggal membawa dosa syirik. Jadi dosa apapun, dosa kecil, dosa besar, ataupun membunuh orang, berzina, meminum khamar atau berjudi dan lain sebagainya, dosa-dosa besar, ataupun melakukan kesyirikan ataupun kafir, misalnya dosa besar kafir, tapi setelah mu'alaf, setelah masuk Islam mengucapkan syahadat, maka itu sudah menghapus apa yang menjadi apa yang sesudahnya. Orang yang bertaubat maka kaman lazam balahu, tidak ada dosa setelahnya. Maka dosa sebanyak apapun, kalau dia benar-benar sungguh-sungguh bertaubat, minta ampun kepada Allah, luasnya ampunan Allah sangat luar biasa. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah dosaku, ya Rasulullah dosaku, ya Rasulullah dosaku. Maka Rasulullah mengajari, jangan mengatakan begitu, ucapkanlah, ya Allah maghfiratuka awsa'u min zunubi, ya Allah ampunanmu lebih luas daripada dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali, ya Allah rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalku. Rasulullah merintahkan untuk dibaca 2 kali, maka dia membaca 2 kali, membaca 3 kali. Setelah itu Rasulullah, berdirilah, kamu sudah diampuni. Maka disunnahkan baca doa itu, Allahumma maghfiratuka awsa'u min junubi wa rahmatuka arja indi min amali, dibaca 3 kali untuk sebagai ampunan dosa. Membaca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun yang terbaik adalah membaca sayyidul istighfar yang harus kita hafalkan. Kalau belum hafal maka boleh sambil melihat, sambil mendengarkan, dan bisa membaca itu, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan selain engkau yang telah menciptakanku, wa ana abduka, akulah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika, aku dalam perjanjianmu, dalam sumpah kepadamu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah aku berlindung dari apa yang aku perbuat, dari keburukan apa yang aku berbuat. Abu ulaka bi ni'matika alayya, ya Allah aku mengakui Abu ulaka bi ni'matika alayya, ya Allah aku mengakui segala nikmat yang ada pada diriku. Abu ubizambi, ya Allah aku mengakui segala dosa-dosaku. Abu ubizambi faghfirli, ya Allah ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau.
sayyidul istighfar, istighfar atau yang paling terbaik untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca itu insyaallah akan menjadi ahli surga, dibersihkan dari dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah masukkan kita termasuk orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang membersihkan diri, yang selalu memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.